Teman-teman semua, jumpa lagi dengan Crispy, kajian remaja Islam pagi di SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Hari ini tanggal 9 Januari tahun 2023 Masehi. Bagaimana aktivitasnya? Marilah kita ikuti bersama. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Bagaimana aktivitasnya? Marilah kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, mungkin ada yang belum tahu saya siapa. Saya Benai Rizya Tiasta Putra, siswa dari kelas 11G, yang pada kesempatan yang mulia ini berniat untuk menyampaikan beberapa informasi yang mungkin bisa berguna bagi para hadirin sekalian. Hadirin yang berbahagia, kita semua tentu tahu salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu adalah dengan beribadah. Beribadah itu sendiri banyak cara dan jenisnya. Yang paling harus kita sering lakukan adalah sholat 5 waktu. Pada setuju gak? Oke, untuk sholat 5 waktu itu di dalamnya juga terdapat banyak unsur yang mendukung. Yang pertama, mungkin teman-teman semua juga tahu ada yang namanya azan, ada yang namanya iqomah. Yang pertama adalah azan. Saya yakin semua juga pada tahu azan itu apa, cuma akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi azan adalah panggilan untuk umat muslim melaksanakan sholat 5 waktu. Terutama untuk yang laki-laki nih. Mana yang laki-laki? Angkat tangan coba. Nah, buat yang laki-laki lebih baik sholat di masjid. Jadi selama azan, waktu azan dikumandangkan, itu jadi sebuah panggilan buat kita juga nih, buat melangkahkan kaki kita menuju ke masjid. Karena seperti yang saya sebutin tadi, buat laki-laki diutamakan sholatnya di masjid. Yang selanjutnya, setelah azan dikumandangkan, dalam beberapa kesempatan akan ada jeda waktu sampai ke iqomah. Jadi untuk iqomah itu sendiri adalah panggilan juga, sama seperti azan, cuma bedanya untuk iqomah ini bukan untuk orang-orang yang masih di luar masjid. Jadi iqomah ini panggilan untuk berdiri untuk melaksanakan sholat. Jadi tujuan pemanggilannya udah beda nih antara azan sama iqomah. Nah, di jeda waktu antara azan dan iqomah itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Tentu hal-hal yang bermanfaat. Juga kalau di dalam jarak waktu antara azan dan iqomah itu juga ada keutamaan nih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqomah, maka berdoalah di kala itu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dari kutipan hadis di atas nih bisa kita tarik kesimpulan kalau jeda waktu antara azan dan iqomah itu jadi salah satu waktu mulia, karena doa kita tidak tertolak dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain berdoa, juga banyak kegiatan bermanfaat yang dapat kita lakukan selama jeda waktu antara azan dan iqomah. Untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tiga kegiatan atau 3 amalan yang bisa kita lakukan selama jarak waktu antara azan dan iqomah. Yang pertama, sesuai sama yang udah saya sebutin tadi, kita bisa berdoa. Kita bisa meminta banyak kepada Allah, karena pada waktu ini seperti yang disebutin tadi, doa kita tidak tertolak. Jadi kita sebagai manusia, sebagai hambanya yang pasti memiliki banyak keinginan, banyak hal yang ingin dicapai, kita menumpangkan itu dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita bisa meminta mohon pengampunan, karena kita semua tahu kalau manusia itu tidak bisa dilepaskan selalu dekat dengan yang namanya berbuat salah, maupun itu disadari maupun tidak,
kesalahan kecil maupun besar dilakukan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Dengan mengucapkan astagfirullahaladzim, kita bisa untuk meminta ampunan, karena sekali lagi manusia adalah tempatnya salah dan Allah tidak pernah menutup pintu tobat bagi hambanya yang serius untuk meminta pengampunan. Dan yang terakhir, kita bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib, karena dari jarak waktu azan ke iqomah berarti kita melaksanakan sholat sunnah rawatib qobliyah. Jadi mungkin ada yang belum tahu sholat sunnah rawatib qobliyah ini manfaatnya untuk apa. Ini bisa dijadikan sebagai sebuah penyempurna amalan kita. Kita melaksanakan sholat 5 waktu, cuma kita pasti belum tahu juga itu sholat kita sudah sempurna atau belum. Karena mungkin pas sholat nih, kita mungkin baca Al-Fatihah, cuma di pikiran kita tuh beda. Apalagi kalau misal nih, contoh sholat zuhur. Oke, mungkin baca surat, cuma di kepala kita udah mikirin nih, aduh, arut serame nggak nih? Ayamnya masih pada ada nggak nih? Jadi seringkali apa yang kita pikirin sama apa yang kita lakuin selama sholat tuh sering gak berkesinambungan. Jadinya pikirannya sering kemana-mana. Hadirin yang saya hormati semuanya, dari kajian yang sudah saya sampaikan sampai sekarang, saya harap bisa dijadikan sebuah pengetahuan baru mungkin yang belum tahu, sebagai penambah pengetahuan bagi yang sudah tahu. Jadi saya harap juga untuk teman-teman semua nih, mungkin masih ada yang kebiasaannya kalau misal nunggu waktu iqomah tuh main HP, scroll IG, scroll TikTok, atau apapun itu, hal-hal yang tidak penting. Semoga bisa diperbaiki lagi dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf juga kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Coba dibantu PMR.
Ya. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan wakil kepala sekolah, rekan-rekan dewan penasehat, ketua-ketua jurusan, kepala laboratorium, kepala perpustakaan, rekan-rekan guru, dan semua siswa-siswi SMA Negeri 6 Kota Bekasi yang berbahagia. Yang pertama, saya ingin mengoreksi bahwa hari ini tanggal 9 Januari tahun 2023. Tadi pembawa acara menyampaikan tahun 2022. Anak-anak sekalian, yang pertama Bapak mengucapkan banyak terima kasih tentunya kepada kalian semua yang hari ini merupakan hari pertama di semester genap ini. Tahun ini adalah tahun 2023 dan memasuki semester genap. Untuk kelas 12 memasuki semester terakhir. Dan ini tentunya momentum yang sangat tepat untuk kalian untuk membuat semester genap ini harus lebih baik dari semester yang kemarin. Untuk kelas 12 di semester genap ini akan ada beberapa rekayasa jadwal. Oleh karena itu, kalian harus mempersiapkan diri. Karena penuntasan materi kelas 12, sekolah merencanakan di akhir Januari 2023. Artinya, hari Seninnya tinggal 3 pertemuan lagi. Hari Selasa tinggal 3 pertemuan lagi. Sampai dengan hari Jumat tinggal 3 pertemuan lagi. Oleh karena itu, Bapak berharap silakan harus mempersiapkan diri baik kepada Bapak Ibu guru dan kepada kalian. Dan per tanggal ini, tanggal 9 Januari pun, bahwa perguruan tinggi sudah membuka untuk sekolah menginput PDSS, pangkalan data sekolah dan siswa. Untuk itu, wabil khusus kepada kelas 12, tolong data Anda harus segera dipersiapkan. Banyak terjadi problem adalah di NISN. Coba nanti dicek di internet tentang NISN kalian, cocok tidak? Karena persyaratan untuk nanti ikut ujian sekolah adalah NISN-nya benar. Dan apabila NISN-nya tidak benar, maka sudah otomatis tidak bisa disertakan dalam ujian sekolah. Dan untuk dimasukkan data PDSS pun kalian tidak bisa. Jadi ini yang tolong diperhatikan betul. Ya, 9 Januari sampai dengan 9 Februari nanti adalah saatnya sekolah untuk menginput data untuk keperluan PDSS. Data PDSS ini nantinya akan digunakan oleh perguruan tinggi untuk seleksi masuk, baik jalur
SNBP, jalur berprestasi, SNBT, jalur tes, dan jalur mandiri. Jika kalian tidak terdaftar dalam PDSS, maka kalian tidak bisa mengikuti 3 jenjang tadi. Jadi ini tolong ya. Alhamdulillah SMA Negeri 6 mendapat kepercayaan dari perguruan tinggi. Kita akan mengirimkan 40% terbaik siswa-siswa kita untuk bisa diseleksi dalam SNBP. Ya, sekolah lain ada yang 25% dan 15%. Dan data ini tanggal 28 Desember kemarin sudah jelas bahwa kita disetujui untuk mengirimkan 40% yang nantinya akan eligible disertakan ke dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Oleh karena itu, terkait dengan ini kelas 12 sudah tidak ada lagi era santai. Kalian harus sudah mempersiapkan diri. Tanggal 14 Februari, begitu sekolah menginput data, maka kalian mendaftar. Jurusan mana yang kalian akan pilih. Oleh karena itu, sekolah nanti akan mendata dengan benar, mendata dengan ketat. Karena kalian apabila memilih, maka wajib untuk, kalau diterima nanti, wajib untuk menjalaninya. Ya, tidak boleh mencoba-coba. Pastikan bahwa itu jurusan yang Anda akan pilih. Kalau nanti kalian sudah positif pengen ke swasta, maka eligible kalian akan dicoret biar diganti oleh ranking yang bawahnya. Kalian ragu, dicoret supaya yakin aja yang diikutkan. Karena sekolah tidak mau anak yang ragu-ragu melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalian sudah punya memantapkan hati, konsultasi dengan orang tua, jurusan mana yang kalian mau ambil. Ya, ini yang harus Bapak sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Tanggal 9 ada startnya. Silakan nanti kalian cek. Ya, Bapak Ibu guru akan mempersiapkan kalian. Sehingga nantinya tanggal 28 Maret Bapak berharap nama kalian tercantum di dinding sana sebagai anak yang diterima di perguruan tinggi. Itu harapan terbesar dan kebanggaan sekolah kepada kalian apabila nama kalian tercantum di sana. Dan kalian tentunya juga bangga. Jadi tidak ada santai. Fokus, yakin, pastikan. Ya, ini kepada kelas 12. Pada kelas 12, sanggup? Nggak kedengeran suaranya. Sanggup? Siap? Ya. Jadi ini yang sangat Bapak harapkan terkait dengan kesiapan kalian dalam memasuki jenjang perguruan tinggi. Kepada kelas 10 dan kelas 11, selama 2 minggu ini kalian akan mengerjakan proyek yang sudah kalian buat timeline-nya. Ya, tapi Bapak melihat di dalam timeline di sana hanya menuliskan urutan kegiatan. Ya, timeline ini adalah menggambarkan rencana aktivitas kalian selama 12 hari sampai 14 hari ke depan. Harus ngapain tanggal 9 ini?
Jangan hanya di timeline jam 7 sampai dengan jam 9 membahas pendahuluan. Ya, hanya itu. Pembahasannya seperti apa? Persiapannya seperti apa? Ini yang harus ditegaskan. Untuk judul pun banyak yang tidak bisa menjawab argumentasinya. Kenapa judul itu kamu ambil? Jadi di dalam proyek ini kalian diminta dan dilatih untuk bernalar kritis, kreatif dan mandiri. 3 hal ini yang akan kita lihat di dalam proyek kalian. Ya, bernalar kritis. Silakan kamu cari jawabnya. Mengapa kamu mengambil judul itu dan kenapa dan bagaimana untuk mewujudkan judul tersebut? Jawab itu di dalam proyek kalian. Kalau jawabannya sudah ada di internet, maka Anda tidak kreatif. Ya, membuat makanan, misalnya yang kemarin, membuat makanan akar kelapa, ada di internet itu. Apa yang beda yang kamu buat? Karena di proyek bukan untuk itu. Dan kalau kalian produksi akan kalah dengan yang ada di internet. Prosedurnya akan lebih lengkap yang di internet. Jadi kalian harus membuat yang kreatif. Yang di internet adanya akar kelapa, seperti apa itu makanan? Kamu modifikasi, kamu buat yang berbeda. Itulah kreativitas yang akan muncul. Sehingga banyak bapak ibu guru dan orang luar tertarik dengan karya kalian, bahkan bisa menjadi investor untuk memproduksi kalian itu, karya kalian itu, kalau memang itu menjanjikan. Jadi proyek ini bukan sekedar hanya menggugurkan kewajiban. Ya, oleh karena itu hari ini akan ada beberapa timeline yang harus dikoreksi lagi, yang harus diperiksa lagi, karena hanya sekedar urutan aktivitas, urutan saja, urutan program. Ya, kalau dibuat dengan betul, timeline itu bisa minimal 12 lembar. Ya, kalau dibuat dengan betul. Jadi intinya timeline adalah skenario bagaimana selama proyek ini kalian melakukan apa. Bapak juga melihat tidak ada di sana searching di sini lalu membahas hasil searchingnya, duduk dalam satu meja mendiskusikan. Yang Bapak timeline yang sudah kumpul. Ya, nah ini harapan Bapak kepada kalian, tolong kelas 10 dan kelas 11. Apabila kalian di dalam timeline-nya pun harus tidak berada di sekolah, maka itu harus juga sudah direncanakan. Mau berkunjung keluar, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak tercantum di dalam timeline, maka sekolah tidak akan mengizinkan. Dan kegiatan proyek tidak harus ada di dalam ruangan. Di lapangan ini silakan dipakai. Di masjid silakan. Ya, di area sekolah gunakan selama kalian tertib. Ya, jadi tidak harus di dalam kelas. Bapak Ibu pembimbing akan memantau. Dan kalian senantiasa apapun yang kalian lakukan, catat dalam diary kalian. Catat, dan masing-masing
diary itu nanti di akhir project, pada saat presentasi nanti diary kalian harus dikumpulkan kepada pembimbing masing-masing. Jadi siapkan itu. Karena dari diary tadi Bapak Ibu Pembimbing akan membaca apa aktivitas selama 12 hari yang kalian lakukan. Ya, secara kelompok bisa terpantau. Ini barangkali yang Bapak harapkan terkait dengan kelas 10 dan kelas 11. Ya, kelas 10 alhamdulillah kemarin orang tua kalian bermusyawarah sebelum kalian mengambil rapor. Dan alhamdulillah program yang sekolah paparkan mendapat apresiasi dan disetujui oleh orang tua kalian. Ya, terbanyak program-program yang harus disiapkan dan diselesaikan di SMA Negeri 6 ini. Ya, ini harapan yang tentu saja yang tolong sekali semester genap ini adalah nanti untuk kelas 10, kelas 11 untuk menentukan layak tidaknya Anda nanti ke kelas yang lebih tinggi. Kelas 10 harus dipersiapkan terkait dengan juga jurusan. Kalian harus juga sudah memantapkan jurusan apa yang kalian mau ambil. Kemarin saat bagi rapor, orang tua kalian sudah ditanya, anaknya mau melanjutkan kemana. Nanti akan ada kuesioner, akan ada angket yang diberikan kepada kalian. Isi, ya, sesuai dengan waktunya. Mana jurusannya? Karena jurusan yang Anda pilih itu nanti adalah akan menentukan tempat kuliah kalian, jurusan kuliah kalian. Di SMA Negeri 6 ini dibuka 4 jurusan. Jurusan IPA, jurusan IPS, jurusan bahasa, dan jurusan vokasi. Ada 4. Dan keempat-empatnya mempunyai peluang yang sama. Saat ini pun perguruan tinggi tidak membatasi. Di SNBP tidak membatasi, yang IPA harus jurusan IPA di fakultasnya, di jurusannya, tapi bisa yang lain. Anak IPS boleh mengambil ilmu-ilmu kedokteran dan farmasi, nggak ada masalah. Anak IPA pun boleh mengambil ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Anak vokasi pun sama. Jadi keempat jurusan ini mempunyai peluang yang sama di dalam perguruan tinggi nanti. Ya. Dan untuk yang kelas 12, saya ulangi lagi, ada 4 komponen yang nanti akan diujikan di dalam SNBT. Ya, terkait dengan skolastik, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan matematika. Ya, 4 hal ini nanti yang akan diteskan. Persiapkan itu. Oleh karena itu sekolah insya Allah akan menyiapkan Bapak Ibu guru juga untuk nanti Februari ke sana kelas 12 berlatih dan terus berlatih untuk soal-soal dengan 4 tipe tersebut. Kemudian yang terakhir, Bapak berharap di dalam semester genap ini mari kita bisa lebih tingkatkan lagi. Tadi disampaikan harus lebih baik. Maka kalian pun terkait dengan karakter harus semakin baik. Kedisiplinan makin meningkat, ketaatan pada aturan semakin meningkat. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.